Halo, kembali lagi dengan Sudut Ngopi, Sudut Ngobrol Pajak Terkini. Ngopi yuk! Sebelum kita mulai podcast Sudut Ngopi sore ini, izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Lando Wicaksana, dan sore ini kita akan ngobrol tentang tema SPT tahunan. Tapi sore ini saya tidak sendiri, saya ditemani dua teman kita dari KPP Pratama Batam Utara. Oke, hari ini ada dua narasumber dari KPP Pratama Batam Utara. Kepada kakak-kakak, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Halo, nama saya Merita Katrina, penyuluh pajak dari KPP Pratama Batam Utara. Halo, aku juga penyuluh dari KPP Pratama Batam Utara. Namaku Andika, biasa dipanggil Andika. Oke, selamat sore Kak Andika dan Kak Marita. Oke, sore ini kita akan ngobrol tentang SPT tahunan. Jadi langsung saja ya Kak. Sebenarnya SPT tahunan itu apa sih Kak? Nah, jadi ini buat teman-teman juga yang belum tahu SPT tahunan itu apa sih? Nah, jadi SPT tahunan ini adalah untuk sarana pada semua wajib pajak yang telah memiliki NPWP untuk melaporkan pajaknya seperti itu. Oke, jadi SPT tahunan itu sarana wajib pajak untuk melaporkan perpajakannya. Iya, benar, melaporkan apa yang menjadi kewajibannya gitu. Jadi ada berapa macam sih Kak SPT tahunan itu? Ada banyak banget gitu ya SPT tahunan itu. Kalau misal teman-teman nih kawan pajak belum tahu SPT tahunan itu ada berapa jenis. Jadi gini, sebelumnya aku mau membedakan dulu nih wajib pajak orang pribadi dan juga wajib pajak badan. Untuk wajib pajak orang pribadi ini sendiri, pelaporan SPT tahunannya itu ada 3 jenis form, yaitu 1 SPT tahunan 1770 SS, 1770S dan juga 1770. Kemudian kalau untuk wajib pajak badan kita ini ada form yang namanya 1771 gitu. Berarti ada beberapa jenis SPT tahunan. Iya, disesuaikan dengan dia termasuk wajib pajak yang mana nih. Oke, terus ada 3 jenis ya. 1770, kemudian 171 badan dan 170S dan SS ya. Iya, benar. Apa itu bedanya? Bedanya sendiri nih, kalau misal kita ngomongin yang pribadi dulu ya. Kalau misal pribadi itu adalah pembedanya itu adalah wajib pajak itu dia punya penghasilannya itu di rentang berapa sih? Kalau misal nih kawan pajak punya penghasilan sampai dengan 60 juta, itu teman-teman kawan pajak bisa pakai formulir 1770 SS. Kemudian kalau misal kawan-kawan pajak ini penghasilannya di atas 60 juta ya, semoga di sini teman-teman kawan pajak semua ini penghasilannya tinggi gitu ya, di atas 60 juta, itu bisa menggunakan formulir yang 1770S. Kemudian kalau untuk 1770 itu digunakan untuk wajib pajak usahawan gitu. Kemudian kalau yang 1771 tadi untuk wajib pajak badan gitu. Nah, udah tahu nih bedanya. Sekarang apa sih Kak yang harus disiapkan untuk melakukan pelaporan SPT tahunan tuh? Oke, jadi untuk teman-teman di luar sana yang mau melaporkan SPT tahunan, jadi yang pertama ini karena ada 3 jenis tuh kan. Nah, kita harus melihat dulu nih, misalkan di tahun kita contohkan di tahun 2021, misalkan ada bapak atau ibu yang berpenghasilan misalkan di bawah 60 juta. Nah, itu kan memakai form yang 1770 SS. Nah, SS di sini kan artinya itu sangat sederhana. Jadi memang untuk formulir ini sangat sederhana gitu. Memang hanya isi penghasilan dan harta seperti itu. Jadi yang disiapkan adalah data penghasilan dan juga data harta-hartanya atau hutang apabila ada gitu. Lalu yang kedua adalah 1770S. Nah, itu adalah artinya form yang sederhana di atas sedikit dari yang SS. Nah, ini perbedaannya teman-teman, untuk yang 1770S ini dia ada pemotongannya seperti itu. Nah, sama untuk yang disiapkannya, yang pertama itu bukti potong, pastinya bukti potong karena kan untuk yang S ini untuk yang karyawan dan juga nanti menyiapkan juga daftar harta, daftar anggota keluarga dan daftar utang apabila ada gitu. Nah, bedanya kalau untuk yang SS ini dan S, bedanya kalau yang S dia ada daftar keluarga gitu. Nah, kalau yang usahawan dia nanti cukup disiapkan untuk omset per bulannya gitu. Misalkan di tahun 2021 omset per bulannya nanti dicatat, lalu nanti kan ada pembayaran pajak tuh yang dibayar dan itu tentunya harus dibayar dulu. Nih teman-teman di luar sana yang misalkan ada usaha nih tapi belum bayar, bayar dulu walaupun terlambat tetap bayar dulu gitu. Oke,
kita udah tahu bedanya apa, kita sudah tahu apa yang harus disiapkan. Nah, saya pernah dengar nih Kak, laporkan pajak Anda sebelum tanggal ini. Berarti ada tanggal tenggatnya. Iya benar, untuk pelaporan SPT ini kan memang nggak bisa kapan aja tuh. Jadi memang untuk orang pribadi dia harus melaporkan pajaknya. Buat teman-teman juga untuk pelaporan pajak orang pribadi ini dilaporkan paling lambat tanggal 31 Maret. 31 Maret gitu teman-teman ya. Nah jadi paling lambat tanggal 31 Maret. Nah konsekuensinya apa nanti kalau misalkan lewat? Nah konsekuensinya nanti bisa kena denda atau STP lah kita sebutnya surat cinta gitu ya teman-teman ya. Jadi sanksinya sendiri sebesar 100.000 gitu. Dan nanti walaupun cuma 100.000 kan tetap merepotkan juga gitu ya. Jadi alangkah baiknya bisa melaporkannya sebelum tanggal 31 Maret gitu. Oke, teman-teman 31 Maret. Kalau misalkan butuh bantuan bisa langsung datang ke KPP, akan kami bantu. Pasti kami bantu gitu. Lumayan juga ya kalau kena denda ya Kak ya. Atau ada nggak sih surat himbauan sebelum tenggat waktu itu, ada nggak sih Kak? Tentunya ada gitu. Jadi di sini Direktorat Jenderal Pajak itu sebagai reminder itu KPP-KPP yang ada di seluruh Indonesia itu sebelum batas waktu pelaporan SPT tahunan untuk orang pribadi ini ya kalau kita sebut ya. DJP itu akan mengeluarkan yang namanya surat himbauan. Nah ini biasanya teman-teman pasti akan dapatkan gitu sebelum jatuh tempo pelaporan SPT tahunan pribadi gitu. Jadi kita juga seringkali gitu ya mengingatkan wajib pajaknya untuk melakukan pelaporan SPT tahunan. Nggak cuma surat aja yang dikirim, tapi di sini kita juga secara berkala mengirimkan email nih. Jadi di sini kantor pusat kami Direktorat Jenderal Pajak ini mengirimkan email blast gitu ya mungkin ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir nih kalau misal surat itu kan mungkin nggak diterima ya, mungkin susah buat diterima karena kan mungkin terkendala pos dan juga yang lainnya gitu ya. Tapi di sini Direktorat Jenderal Pajak itu juga tentunya akan mengirimkan email ke email teman-teman yang terdaftar di NPWP gitu. Oke, baik teman-teman, kita udah tahu bedanya apa saja SPT tahunan itu, bagaimana mempersiapkan melaporkannya, kemudian apabila lewat dari tenggat waktu kena sanksi kan. Oke, sebelum kita menutup podcast sore ini Kak, ada pesan-pesan nggak sih buat teman-teman pajak di luar sana? Atau mungkin boleh? Boleh deh. Oke, mungkin buat teman-teman di sana yang belum melaporkan SPT tahunannya, perlu diingat ya teman-teman nih. Mungkin banyak juga di luar sana yang masih misinterpretasi gitu ya. Interpretasi, bener ya? Jadi kalau misalkan saya nggak bayar pajak, saya nggak perlu lapor. Itu salah Bapak Ibu ya. Jadi walaupun misalkan nih Bapak Ibu memiliki penghasilan di bawah PTKP atau 4,5 juta per bulan, walaupun tidak dipotong pajak Bapak Ibu tetap harus melaporkan SPT tahunan. Kenapa? Karena memang kewajiban perpajakan itu seperti itu. Jadi nggak hanya bayar aja gitu. Jadi memang lapor juga seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman udah bisa dilihat juga kan untuk NPWP sendiri kan kepanjangannya tuh nomor pokok wajib pajak gitu, dan kewajiban perpajakan sendiri tidak hanya bayar, lapor juga harus gitu. Nanti konsekuensinya apa kalau nggak lapor? Nah nanti kalau nggak lapor NPWP-nya bisa otomatis non efektif gitu. Jadi kalau udah nggak lapor beberapa lama nanti non efektif, dan nanti NPWP-nya tidak bisa digunakan untuk beberapa saat gitu, untuk sementara gitu. Dan juga ini pesan lagi nih buat teman-teman di luar sana Bapak Ibu, kalau misalkan melaporkan SPT harap laporkan dengan benar Bapak Ibu ya. Jadi misalkan Bapak Ibu nih mau melapor SPT, tapi misalkan ada rumah, misalkan kendaraan atau apa harta yang nggak diinput, input di SPT Bapak Ibu itu nggak masalah, kita nggak akan cari kok hartanya, pokoknya laporkannya dengan baik gitu. Jadi harus laporannya ada 3 gitu ya kalau kita kenal itu adalah pelaporan SPT tahunan itu harus dilaporkan secara benar, jelas dan lengkap gitu ya, nggak perlu takut gitu. Yang penting wajib pajak itu teman-teman nih yang nonton podcast kita itu jadi belibet ya, yang teman-teman kawan pajak yang nonton podcast kita di hari ini nih mungkin bisa diingat gitu ya kalau pelaporan SPT tahunan itu harus benar, jelas dan lengkap. Dan nih gini Landung, sekarang itu semuanya itu kan serba digital gitu ya. Jadi bener. kawan pajak yang ada di luar sana nggak perlu datang ke kantor pajak buat lapor SPT tahunan, tapi cukup pakai handphone masing-masing, dibuka djponline.pajak.go.id, nanti di situ teman-teman bisa melakukan pelaporan SPT tahunan gitu. Jadi bisa di mana aja, bisa kapan aja, bisa sambil ngapain aja gitu.
Oke, benar banget kawan pajak. Jadi pelaporan SPT tahunan sekarang bisa di mana aja dan bisa kapan aja. Dan jangan lupa untuk melaporkan SPT tahunan penghasilannya paling lambat 31 Maret untuk orang pribadi dan untuk perusahaan yaitu 30 April. Oke, sekian sore ini kakak-kakak dari KPP Pratama Batam Utara podcast sore ini. Oke, terima kasih sudah hadir dan menyempatkan waktunya untuk menjelaskan tentang SPT tahunan. Dan untuk teman-teman, sekian podcast Sudut Ngopi sore ini dan jangan lupa saksikan Sudut Ngopi selanjutnya. Sudut Ngopi, ngopi yuk. Ada informasi tambahan nih. Buat teman-teman pajak semua, Direktorat Jenderal Pajak saat ini sampai dengan 30 Juni sedang melakukan program besar-besaran nih, yaitu program pengungkapan sukarela atau biasa disebut dengan PPS. Apa sih PPS itu? PPS adalah program bersifat sukarela bagi wajib pajak yang belum melaporkan penghasilannya atau hartanya di SPT tahunan sebelumnya. Nah, manfaatnya apa? Bagi teman-teman yang penasaran dengan manfaatnya, boleh silakan banget follow akun Instagram kami di @pajakbatamutara atau bisa ikuti langsung akun Twitter kami di @pajakbatamutara atau bisa subscribe akun YouTube KPP Pratama Batam Utara di @pajakbatamutara untuk bisa mengikuti dan mengetahui informasi-informasi terkini tentang perpajakan. Jangan lupa subscribe akun YouTube KPP Pratama Batam Utara.